Halo Sobat Sip, pada tanggal 30 Oktober 2024, harga emas mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di 2.786,19 US dollar per troy ounce. Di samping itu, sejarah menunjukkan harga emas cenderung naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan data dari Refinitiv, emas biasanya mulai naik pada pekan ketiga Desember. Hal ini berlaku juga di bulan Desember 2024. Permintaan akan logam mulia, khususnya antam, sedang tinggi. Terbukti di tanggal 24 Desember 2024. Jika kita cek di website logammulia.com, stoknya kebanyakan kosong dan harus pre-order atau inden terlebih dahulu. Hal ini menandakan bahwa banyak orang yang ikut-ikutan investasi emas karena kenaikan harga emas akhir-akhir ini naiknya sedang tinggi. Banyak orang yang mencoba peruntungan beli emas atau investasi emas dan berharap bisa untung tanpa tahu resiko yang akan dihadapi. Memang dalam 10 tahun terakhir pada bulan Desember harga emas menguat 8 kali dan hanya 2 kali melemah. Dan secara rata-rata naik 1,91% di bulan Desember. Sedangkan pada bulan Januari, dalam 11 tahun terakhir, harga emas juga menguat 8 kali dan hanya 3 kali turun. Dan secara rata-rata naik 3,09%. Kenaikan harga emas menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru terkait erat dengan tradisi pemberian kado Natal. Dengan permintaan paling besar berupa koin emas. Dan permintaan koin emas terbesar seringkali dari negara Inggris. Nah, apakah saat ini merupakan saat yang tepat untuk membeli emas? Mari kita simak di video kali ini. Ketika harga emas menyentuh titik tertinggi sepanjang masa, perlu pertimbangan yang matang sebelum Anda mengambil keputusan untuk membeli, karena ada sejumlah peluang dan resiko yang menyertainya. Karena ketika harga emas naik ekstrim dan melampaui nilai fundamentalnya, merupakan suatu pertanda jika pasar sedang spekulatif karena inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Sehingga jika Anda membeli emas saat harga naik ekstrim atau sangat tinggi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, peluang untuk harga emas terus naik jika kondisi global semakin memburuk, seperti adanya konflik geopolitik, krisis ekonomi, inflasi tinggi, atau permintaan tinggi dari investor yang mencari instrumen aset safe haven. Yang kedua, resiko harga turun dalam jangka pendek, terutama jika mulai muncul sentimen positif. Misalkan, jika inflasi terkendali atau ekonomi mulai stabil. Sehingga saat harga emas sedang dalam tren bullish, harga bisa saja berlanjut naik atau terkoreksi. Maka dari itu, Anda harus berhati-hati. Karena jika Anda membeli emas saat harga tinggi dan harga terkoreksi, Anda bisa mengalami kerugian dalam jangka pendek. Ada beberapa faktor yang perlu Anda pertimbangkan sebelum Anda mengambil keputusan untuk membeli emas. Yang pertama, tujuan investasi Anda. Jika tujuan Anda untuk investasi jangka panjang atau long term, waktu membeli emas tidak terlalu krusial karena emas cenderung mempertahankan nilainya dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi, jika Anda berminat untuk investasi jangka pendek, penting untuk memperhatikan tren pasar. Yang kedua, perhatikan situasi ekonomi global. Emas seringkali menjadi aset safe haven ketika terjadi ketidakpastian ekonomi, inflasi tinggi, atau ketegangan geopolitik. Jika situasi ekonomi global sedang tidak stabil, ini bisa menjadi momen yang tepat untuk membeli emas. Yang ketiga, kondisi suku bunga. Ketika suku bunga rendah, emas cenderung lebih menarik karena tidak menghasilkan bunga, tetapi tetap mempertahankan nilainya. Jika saat ini bank sentral di berbagai negara menurunkan suku bunga atau menahan kenaikan, maka harga emas kecenderungannya naik. Yang keempat,
Periksa harga emas terkini di pasar. Jika harga emas saat ini sedang tinggi karena lonjakan permintaan, Anda mungkin bisa menunggu terjadinya koreksi harga. Sebaliknya, jika harga stabil atau cenderung menurun, itu bisa menjadi peluang untuk Anda membeli. Anda bisa memantau harga emas di Indonesia, salah satunya melalui situs resmi Antam, yaitu logammulia.com. Yang kelima, nilai tukar rupiah. Harga emas dalam rupiah cenderung naik, terutama jika nilai tukar rupiah melemah terhadap US dollar, karena emas diperdagangkan dalam US dollar per troy ounce di pasar global. Maka dari itu, saat harga emas sedang stabil atau menurun, Anda bisa berinvestasi untuk jangka panjang. Anda bisa membeli secara bertahap atau menggunakan cara dollar cost averaging. Sedangkan saat harga emas sedang tinggi, Anda bisa menunggu momen koreksi sambil memantau perkembangan pasar. Yang keenam, diversifikasi portofolio. Jika Anda membeli emas sebagai bagian dari strategi diversifikasi aset, maka Anda akan tetap relevan walaupun membeli emas saat harga tinggi sebagai instrumen hedging atau instrumen lindung nilai. Investor biasanya beralih dari investasi saham ke investasi emas ketika ada ketakutan di pasar modal atau pasar saham, dan mereka memperkirakan harga saham cenderung turun. Hal ini terjadi karena emas terbukti selama ratusan tahun sebagai instrumen lindung nilai yang aman ketika pasar saham sedang mengalami penurunan, karena biasanya harga emas bergerak berlawanan dengan harga pasar saham. Tetapi emas bukan merupakan aset yang bisa menghasilkan pendapatan seperti saham, properti, atau obligasi, yang di samping bisa memberikan keuntungan dari kenaikan harga, juga bisa memberikan keuntungan berupa dividen saham, uang sewa, atau kupon obligasi. Sementara keuntungan emas hanya sepenuhnya didasarkan pada kenaikan harga. Di samping itu, jika Anda melakukan investasi emas fisik dalam jumlah besar, Anda memiliki biaya tambahan untuk biaya penyimpanan dan biaya asuransi. Walaupun emas secara tradisional dianggap sebagai aset yang aman, ternyata emas juga memiliki resiko, karena sejarah menunjukkan harga emas tidak selalu naik. Emas bisa sangat fluktuatif dan harganya pun bisa turun, terutama saat pasar saham sedang naik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, emas berfungsi paling baik sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi, terutama saat emas bertindak sebagai instrumen lindung nilai atau instrumen hedging terhadap jatuhnya pasar saham dan inflasi. Emas cenderung naik selama periode inflasi tinggi dan ketidakpastian geopolitik. Emas mencapai titik tertinggi sepanjang masa, hampir 2089 US dollar per troy ounce pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menyebar, dan melonjak lagi di atas 2000 US dollar per troy ounce selama konflik Rusia-Ukraina pada awal tahun 2022. Nah, sekarang mari kita evaluasi kinerja emas sebagai instrumen investasi jangka panjang dibandingkan dengan investasi saham. Dalam periode 35 tahun, dari tahun 1990 sampai tahun 2024, kinerja saham lebih baik daripada emas. Pada periode ini, harga emas menguat 650% dari 400 US dollar per troy ounce menjadi 2.600 US dollar per troy ounce. Dengan puncaknya pada tanggal 30 Oktober 2024 di harga 2.786,19 US dollar per troy ounce. Sedangkan pasar saham Dow Jones Industrial Average menguat sebesar 1.500% dari kisaran 2.800 poin menjadi 42.000 poin. Namun, dalam jangka waktu 15 tahun, dari tahun 2005 hingga 2020, harga emas bisa meningkat sebesar 330%. Sedangkan di periode yang sama, Dow Jones Industrial Average hanya meningkat sebesar 164%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa emas bisa digunakan sebagai instrumen hedging atau lindung nilai terhadap inflasi,
dan ketidakpastian global. Tapi dalam jangka panjang, kinerja saham tampaknya mengungguli emas sekitar 3:1. Namun dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek, emas bisa saja lebih unggul. Mengapa investasi emas cenderung lebih sedikit saat saham menghasilkan keuntungan yang tinggi? Salah satu alasannya adalah emas bukanlah aset yang menghasilkan pendapatan. Emas juga tidak bisa mewakili pertumbuhan suatu perusahaan atau sektor tertentu. Sebaliknya, emas dinilai karena kelangkaannya yang relatif dan presiden sosio-historisnya sebagai sesuatu yang bernilai. Oleh karena itu, ketika perekonomian tumbuh dan kinerja perusahaan naik, saham cenderung lebih menarik bagi investor dibandingkan emas. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk melakukan investasi emas, saya akan berbagi 3 tips agar Anda bisa mendapatkan untung dari investasi emas. Yang pertama, jika Anda mau untung dari investasi emas, maka kenaikan harga emas harus lebih besar dari selisih harga beli dan jual atau spread produk emas yang Anda beli. Perlu Anda ketahui, spread ini merupakan suatu kerugian jika Anda beli dan jual emas di waktu yang bersamaan. Spread itu beragam. Ada yang memberikan spread 10%, ada yang 15%. Untuk perhiasan emas atau logam mulia, ukuran kecil kurang dari 5 gram. Tapi untuk ukuran 5, 10 gram atau lebih, spreadnya bisa lebih kecil, di kisaran 2 atau 3%. Sedangkan untuk emas digital kurang lebih 3%. Untuk lebih mudahnya dipahami, jika Anda membeli emas harganya misalkan 1 juta dan spreadnya 10%, maka Anda baru bisa balik modal saat harganya naik menjadi 1,1 juta. Dan jika ternyata harganya naik menjadi 1,2 juta rupiah, maka Anda bisa untung 100 ribu rupiah. Nah, karena harga emas ini naiknya fluktuatif dan tidak sangat cepat, maka emas ini harus kita simpan dalam jangka waktu tertentu agar harga emas ini bisa mengalami kenaikan dan kita bisa mendapatkan untung dari investasi emas. Yang kedua, kenali dan pahami produk emas yang mau Anda beli. Karena saat ini ada cukup banyak jenis produk emas yang bisa Anda beli untuk investasi. Investasi emas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, emas fisik. Ada yang dalam bentuk batangan, ada yang dalam bentuk koin, dan juga ada yang dalam bentuk perhiasan. Yang kedua, emas digital. Yang ketiga, gade emas. Yang keempat, kontrak berjangka emas atau futures emas, yaitu kontrak untuk membeli atau menjual emas pada harga tertentu di masa yang akan datang. Yang kelima, saham pertambangan emas, dengan cara membeli saham perusahaan yang bergerak di bidang penambangan emas. Cara ini merupakan cara beli emas yang tidak langsung, tapi sangat berkorelasi dengan pergerakan harga emas. Yang keenam, crypto underlying emas. Dalam hal ini belum umum. Dan yang ketujuh, reksadana emas atau exchange traded fund emas di market Amerika. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya berjudul 7 strategi beli dan investasi emas. Dari ketujuh jenis investasi emas ini, menurut saya ada 2 jenis yang menarik buat pemula. Yang pertama adalah emas fisik. Emas fisik ada 3 jenis. Yang pertama, emas perhiasan. Biasanya ada biaya tambahan atau biaya ongkos untuk pembuatan dan desain yang dapat mengurangi nilai investasi dibandingkan dengan emas murni atau logam mulia. Yang kedua, koin emas yang seringkali diterbitkan oleh negara dan memiliki nilai nominal selain nilai emasnya sendiri. Contoh koin emas yang terkenal adalah American Gold Eagle, Canadian Gold Maple Leaf, dan Krugerrand dari Afrika Selatan. Yang ketiga, emas batangan, yang merupakan salah satu bentuk investasi emas fisik yang paling populer. Keunggulannya adalah logam mulia murni, memiliki sertifikat, dan lebih mudah
untuk dijual kembali. Emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 1 kg, 100 gram, hingga hanya 5 gram. Dan saat ini muncul kepingan yang lebih kecil yang dikemas dalam bentuk kartu yang berukuran 1 gram atau bahkan ada yang berukuran sampai 0,01 gram yang sering kali digunakan sebagai souvenir. Tetapi jika Anda mau beli untuk investasi, jangan beli emas batangan yang kepingan gramnya kecil atau kurang dari 1 gram. Saat video ini dibuat, harga emas antam yang 1 kilo harganya Rp1.464.251.500 atau sekitar Rp1.464.251 per gram. Sedangkan jika Anda membeli emas antam 0,1 gram di marketplace, harga jualnya sekitar Rp215.000 atau sekitar Rp2,15 juta per gram. Ada selisih harga yang cukup besar, yaitu Rp451.000 per gram atau selisih 31%. Karena saat dijual, ongkosnya dihilangkan atau dihargai sedikit. Kecuali kalau Anda mau membeli emas kepingan kecil untuk gift atau hadiah, bukan untuk investasi. Kalau Anda mau melakukan investasi, minimal Anda membeli emas antam ukuran 10 gram yang harganya dijual Rp14.731.738 atau per gramnya Rp1.473.174 per gram. Selisih harganya dengan emas 1 kilo tidak begitu besar, hanya selisih Rp8.922 per gram atau hanya selisih 0,61% saja. Jadi, kalau Anda beli emas untuk investasi, jangan beli emas yang gramnya kecil atau kurang dari 1 gram. Anda minimal beli emas yang 10 gram agar selisih harganya tidak banyak dengan yang 1 kg. Yang kedua, emas digital. Anda bisa membeli emas 24 karat dalam bentuk digital atau e-gold melalui beberapa platform secara online. Ada beberapa kelebihan emas digital. Yang pertama, tidak perlu memikirkan tempat penyimpanan emas sehingga memberi kenyamanan, fleksibilitas, dan rasa aman. Yang kedua, Anda bisa investasi di emas digital dengan modal kecil. Cukup dengan modal Rp10.000 saja, Anda sudah dapat membeli emas digital melalui marketplace atau platform terpercaya. Yang ketiga, spread atau potongan harga emas digital tidak ditentukan oleh gramasi, sehingga Anda bisa membeli sebesar Rp100.000 atau Rp200.000 atau Rp500.000 atau Rp1 juta, spreadnya sama aja karena dihitung secara persentase, sehingga Anda bisa membeli emas digital dalam jumlah kecil secara bertahap atau dollar cost averaging untuk menambah aset emas digital Anda. Jadi, emas digital ini sangat cocok untuk investor dengan budget kecil dengan konsep menabung. Karena jika kita investasi dengan budget hanya Rp100.000 sampai Rp200.000, jika Anda belikan emas fisik, hanya dapat emas yang kepingannya kecil di bawah 0,1 gram, yang potongannya atau spreadnya besar sekali, bisa sampai 30% atau bahkan 40%. Makanya saya tidak sarankan Anda sekali lagi untuk beli emas kepingan kecil. Sedangkan bagi Anda yang punya budget lebih, seperti yang tadi saya sarankan, Anda bisa beli emas batangan dengan kepingan minimal 10 gram, karena kepingan 10 gram spreadnya sudah bagus. Hanya 0,6 sampai 1% saja, sehingga kita masih bisa untung dari investasi emas. Tetapi, banyak juga orang yang lebih suka melakukan investasi emas dalam bentuk perhiasan karena bisa dipakai, bisa untuk show, dan di beberapa daerah merupakan sebuah tradisi turun-menurun. Sebenarnya, emas perhiasan kurang cocok untuk investasi. Tapi bagi Anda yang memiliki preference untuk investasi emas perhiasan, saya menyarankan Anda untuk beli emas perhiasan yang kadarnya di atas 90%, bahkan kalau bisa 99%.
Perlu Anda ketahui, saat ini perhiasan emas yang beredar di toko emas punya kadar yang beragam. Mulai dari yang kadarnya 90%, 70%, bahkan ada yang hanya 30%. Kadar ini menunjukkan persentase kandungan emas dalam perhiasan itu. Artinya, perhiasan itu di samping emas ada campuran logam lainnya. Misalkan, emas dengan kadar 35%, artinya kandungan emasnya hanya 35% saja. Sedangkan logam lainnya ada 65%. Sehingga saat harga emas naik, karena kadar emasnya rendah, lebih banyak campuran logam lainnya, dan masih dipotong ongkos untuk buat perhiasan, maka harga emas perhiasan itu belum tentu naik harganya. Bahkan terkadang masih rugi kalau dijual. Makanya saya menyarankan Anda, jika Anda mau investasi perhiasan emas, belilah yang kandungan emasnya minimal 90%. Sehingga kalau harga emas naik, kenaikannya akan lebih besar. Sehingga Anda bisa lebih untung. Yang ketiga, jangan investasi emas menggunakan dana utang atau pay later. Saat ini banyak orang karena tidak paham melakukan investasi emas, mereka menggunakan pay later saat melakukan investasi emas. Perlu Anda ketahui, pay later itu mengenakan bunga yang sangat tinggi, sedangkan harga emas belum tentu naik. Dan terkadang kalaupun naik, belum tentu bisa mengalahkan bunga dari pay later. Sehingga jika Anda beli emas menggunakan pay later, yang untung itu bukan Anda. Yang untung adalah platform pay later itu dan bank penyelenggaranya. Nah, ini 3 tips buat Anda jika Anda ingin untung dari investasi emas. Bagi Anda yang punya tips lain, bisa berbagi di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan Anda bisa cuan dari investasi emas. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual emas. Jika Anda membeli atau menjual emas karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.